Halo guys, balik di channel gue Henry GVD. Kali ini kita mereview dongeng yang berjudul Soal Star episode 160, yang dimana di sini Lu Feng mulai membuat beberapa musuh-musuhnya ya semakin gedek nih ya. Sepertinya bertambah musuhnya, tapi kawannya pun semakin bertambah guys. Nah, di sini urusan si Hong yang emang benar-benar pengen banget itu Hong yang sedang melalui ujian ilusi biar direstui lah sama ketua atau guru dari si cewek itu ya, udah lulus ya, ternyata udah direstuin. Dan di sini Lu Feng mulai melanjutkan perjalanan untuk membereskan urusan atau masalah, yang cari solusi masalah atas dari klan Gold Horde apa gitu ya, Gold ya, pokoknya kayak ada gold gitu. Nah di planet ini, dia menyelesaikan perseteruan. Nah gue juga nggak terlalu nonton detail perseteruannya tentang apa, sepertinya tentang mungkin masalah sama kayak klan manusia ya, yang dimana klan manusia tuh kayak mungkin merampas ini tuh. Nah si God ini kayak nggak terima dan lain-lain lah, pokoknya banyak masalah yang berbenturan. Nah di sini si Lu Feng sebagai utusan dari perusahaan virtual ingin segera merapikan keadaan kayak gini guys. Nah di planet ini dia pun sepertinya bakalan beradu pertarungan di antara klan orang-orang yang berada klan di situ ya. Nah, salah satu yang menantang, sebenarnya banyak yang menantang, cuman ada salah satu mungkin anak dari ketua klannya atau apa yang menantang si Lu Feng untuk bertarung ya. Nah nantinya dia bakalan menjadi kawannya guys, kawannya, karena di sini juga Lu Feng sebagai apa namanya sebagai utusan, terus dia juga ada peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Nah dia ngelihat salah satu monster ya yang bisa menghentikan waktu ya monsternya, dan gue gak tahu kekuatannya apa lagi, yang diikat ya berada di luar planet. Dan monster tersebut ternyata salah satu ras tertinggi juga di planet ya, di angkasa, sama kayak Behemoth yang dimiliki sama si Lu Feng. Di sini si Babata nyuruh si Lu Feng untuk untuk kayak mengcopy atau menduplikat ya si monster tersebut, entah itu dari segi kemampuannya ya, atau dari segi dari segi kemampuannya, dari segi bentuk tubuhnya disuruh. Karena monster ini tuh menurut si Babata ini lumayan sangat kuat ya, sangat kuat untuk membantu pertahanan si Lu Feng. Nah karena hal itu juga makanya Lu Feng pas ditantang sama anak pemuda, dia udah tahu kali ya kalau yang nantang ini bukan orang sembarangan, maksudnya punya orang yang paling terpandang lah di situ ya kan, mungkin entah itu anak dari para tetua atau para orang-orang yang punya jabatan atau para ketuanya. Jadi dibilang dia mau asal dia bisa ngedapetin selai rambut dari monster tersebut buat kenang-kenangan, padahal sama dia buat diduplikat guys, yang nantinya berarti si Lu Feng kedepannya bakalan punya dua monster di dia ya. Yang monster pertama itu Behemoth, monster kedua ini nih kayak serangga, gue nggak tahu tapi nama aslinya apa. Nah ada misteri lain lagi, ternyata di sini Lu Feng udah mulai banyak musuh guys. Musuhnya itu bukan hanya orang-orang bumi ya, bukan orang-orang lemah. Ternyata inilah dia yang punya pengaruh, yaitu dari klan serangga. Kalau gue lihat di cuplikan kemarin itu, kita ngeliat cuplikan yang dimana beberapa serangga tuh kayak mengecek keberadaan dari si Lu Feng ini, dia di mana ya kan posisinya, dan ketemu tuh ternyata lagi di klan Gold Board apa-apaan, gue lupa juga tadi yang gue sebutin, dia untuk ngebunuh si Lu Feng. Nah seperti klan serangga ini bukan klan serangga yang berasal dari bumi ya guys ya kayaknya. Jadi ada dua nih musuhnya dia nih, klan serangga yang di luar angkasa sama di bumi. Yang di bumi itu masih belum netas guys, masih di dalam kayak telur atau pesawat. Nah yang di luar bumi nih, di luar angkasa ini, seperti ini musuhnya Lu Feng nih mungkin gede kali ya, karena gara-gara Lu Feng dan kawan-kawan itu menggagalkan rencana dia waktu pas di planet iblis itu, yang mau nyelamatin si dewa perang itu ya guys ya. Nah digagalin nih sama Lu Feng, dan ditahu Lu Feng ini bakalan menjadi
orang yang menghalangi atau yang bakalan mempengaruh ya untuk klan serangga atau klan utusan lainnya ya, klan asing, buat ngebantai si perusahaan virtual guys. Karena yang paling kuat untuk saat ini ya, untuk dari segi rata-rata murid ya kompetisi angkatan Lu Feng tuh yang paling kuat ya Lu Feng guys, dibandingkan yang lain. Makanya tuh sebenarnya klan serangga ini pengen memusnahkan kayak Lu Feng, terus Dewa Perang, terus ada lagi, biar kelak nggak bisa mengacau atau nggak bisa menjadi orang yang ditakuti oleh klan asing. Karena kekuatan Lu Feng ini kan belum ada yang tahu semua ya, belum ada yang tahu bahwa si Lu Feng ini punya Behemoth ya, terus si Lu Feng ini punya nantinya bakalan nge-copy atau nge-clone tuh si monster satu lagi. Mudah-mudahan nanti ada kayak sebuah scan pertarungan antar galaksi ya, yang dimana semua pada kaget gitu. Gue pengen banget semua orang tuh tahu kalau Lu Feng tuh punya kekuatan. Lu Feng itu diketahui lah ya, minimal meskipun Behemoth yang nggak dimunculin, minimal monster-monster yang lain kayak nanti di copy itu di duplikat ya kan, bakalan muncul kekuatannya ya. Kalau bisa semuanya sih, gue pengen tahu tuh si Bima Sakti ya, orang-orang yang menempati Bima Sakti atau galaksi bakal kaget sama kekuatannya Lu Feng, dan nggak akan lagi tuh kayak menghormati lah, nggak akan lagi semena-mena sama Lu Feng dan juga bumi ya. Nah, apalagi dia itu Lu Feng itu dulu itu dikenal sebagai klan terendah, manusia yang nggak asing, yang nggak jelas lah, yang kekuatannya lemah ya, yang berasal dari planet bumi yang nggak diketahui ya kan, baru seumur hidup mungkin ya, planet bumi baru 3 orang yang bisa keluar angkasa, contohnya si Hong, Lu Feng, sama satu lagi tuh adanya. Nah, dari sejarah bumi ya, dari sejarah bumi baru mereka bertiga. Makanya pas mereka di luar angkasa tuh meskipun mereka paling kuat di bumi, mereka tuh malah di luar angkasa tuh dulu paling lemah ya paling nggak penting lah ya. Nah sekarang beda, mungkin kalau mereka tahu kalau ternyata Lu Feng memiliki berbagai monster kekuatan yang bisa menghancurkan galaksi, bisa menghancurkan planet, seluruh planet di Bima Sakti, wah pasti pada takut nih ya kan, gak akan berani lagi tuh. Oke, kayaknya ajan tuh. Jadi kalau kalian yang mau belajar belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua ya guys ya. Nanti kita belajar sama. Di situ juga gua ngajarin gimana cara bisa menghasilkan uang, bukan hanya belajar skill ya. Karena skillnya ini bisa bermanfaat untuk kalian untuk ngelamar kerja, atau kalian mau kerja remote, kerja freelance juga bisa. Oke, kalau udah ajan, terima kasih. Kita stop dulu aja ya yang udah nonton video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.